Jadi bicara tentang disiplin ya sekolah itu kan masuk ke dalam ranah budaya positif ya. Bapak selaku kesiswaan ya yang secara langsung terlibat dalam lingkungan sekolah dan langsung ke murid gitu kan. Mungkin di situ banyak persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Misalkan misalkan seperti anak yang terlambat sekolah. Terus yang kedua, misalkan anak yang memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan. Harusnya sepatu hitam, pakai sepatu putih. Kemudian banyak hal lagi lah ya, contoh-contoh yang banyak kasus terjadi di sekolah gitu. Terus terlebih lagi kita kan SMK ya. SMK itu identik dengan kenakalan anak-anak ya. Misalkan anak-anak TKR banyak pada bawa rokok, anak perempuan yang MP manajemen perkantoran yang suka bawa perlengkapan kosmetik yang memang kita melarang mereka untuk membawa hal-hal yang kurang baik. Nah, ini banyak kejadian inilah yang memunculkan bahwa budaya positif itu sangat melemah. Ya, kita sebagai guru seharusnya dalam hal tindakan-tindakan yang harus kita selesaikan ya, mengatasi atau solusi lah ya Pak ya. Solusinya itu kalau di kami selaku calon penggerak itu ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu artinya suatu solusi di mana untuk mencegah daripada anak-anak yang memang banyak kasus ya. Jadi solusinya adalah kita menghilangkan hukuman ya atau konsekuensi lah ya yang biasa kita terapkan. Nah, disinilah perubahan itu kita mengajak anak untuk berdiskusi permasalahannya apa dan kita mencari solusinya. Nah, di sini menurut Bapak kalau misalkan yang sudah terjadi di sekolah ini kan terlalu banyak masalah ya, terlalu banyak kasus. Nah, yang biasa terjadi mungkin budaya positif apa yang memang sudah diterapkan atau solusinya ya. Mungkin Bapak silakan ada masukan atau sesuatu yang memang buat kedepannya seperti apa gitu. Ya, saya kira masa peraturan sejak dulu memang sudah diterapkan di mana banyak sekolah. Tetapi nuansanya mungkin kita bisa bedakan. Di era 70-an, 80-an, bahkan sekarang ini di era yang sudah demikian maju, apalagi dibarengi dengan adanya informasi terkait dengan adanya gadget dan seterusnya, memang otomatis atau secara praktis banyak pengaruhnya ke kalangan siswa itu sendiri. Jadi kita tidak bisa membendung arus informasi dari luar, kemudian kita dengan semena-mena menghukum mereka harus seperti A, B, C, D begitu. Dan oleh karena itu juga di banyak sekolah tentu mempunyai peraturan yang mungkin bisa beda, bahkan walaupun sama hanya beberapa poin-poin saja. Di kami ini di Abdi Karya sejak tahun 98 ya. Itu sudah diterapkan karena kami itu membuat peraturan berdasarkan persetujuan Dewan Guru. Jadi poin-poin poin A, B, C, D kita bacakan bagaimana masalah yang kita terapkan di anak-anak. Setuju enggak? Ya, ada yang setuju, dan juga ada yang memberikan satu tambahan hal-hal yang mungkin kita bisa terima begitu. Tapi dengan catatan bahwa hukuman itu sebaiknya tidak secara fisik, karena banyak alternatif lain yang kita bisa terapkan. Misalnya anak itu kita harus tahu juga tentang latar belakang keluarganya, gitu kan. Mungkin di keluarganya itu tidak ditanamkan budaya disiplin, misalnya berangkat semaunya, tidur semaunya, apa saja tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Itulah yang membuat perubahan
bagaimana cara anak itu berinisiatif. Gitu. Nah, maka dikolaborasi oleh sekolah harus bagaimana caranya. Nah, itulah hukum-hukum itu kita terapkan di anak-anak. Misalnya mereka yang datang telat. Nah, pertama kita tanya, mengapa mereka telat? Kan jawabannya macam-macam. Kita sudah tahu bahwa mereka ini tinggal di mana, ya. Kalau yang jauh telat mungkin bisa ditoleransi, gitu. Dengan catatan ada kemacetan macam-macam. Tapi kalau itu keterlambatan hari A terlambat, 2 terlambat dan seterusnya masih terlambat juga. Nah, itu ada unsur kesengajaan. Itu baru kita kasih teguran. Ya, teguran kita bawa ke ruang ke ruang BP, ada apa masalahnya. Ya, kalau dia dipersepsikan sebagai anak yang terkena pelanggaran, nah itu ya di kami ini di Abdi Karya siswa diperintahkan untuk membuat katakanlah begini, saya bersedia tidak akan mengulangi lagi. Contoh ya saya bersedia untuk tidak mengulangi lagi datang telat atau datang terlambat gitu. Itu sebanyak misalnya di sini ya di sini tidak satu buku per kalimat ya. 200 kalimat. Jadi satu kali pelanggaran 200 kalimat tuh ya. Nah, itu. Jadi selama anak itu belum selesai membuat sebanyak 200 kalimat belum boleh pulang. Itu sanksi yang pertama gitu. Tapi kalau kedua kalinya masih juga ditambah lagi. Jadi itu mungkin bisa juga ada efek positifnya supaya mereka itu berpikir, oh berikutnya saya tidak akan mengulangi lagi hal yang sama begitu. Berarti untuk yang pertama ini misalkan datang terlambat ya, itu kan kita sudah artinya sekolah itu sudah menerapkan segitiga restitusi lah ya. Jadi setiap anak terlambat kita coba bertanya masalahnya apa, dan ketika itu kita ambil solusi. Dan mungkin konsekuensinya kalau memang terus terlambat, nah itulah sekolah itu akan memberikan konsekuensi yang tepat ya. Selain daripada hukuman ya. Nah, untuk selanjutnya seandainya misalkan kalau penerapan itu terus dilanggar, mungkin dari sekolah itu apa yang harus dilakukan ketika murid terus melakukan pelanggaran dan terus melakukan pelanggaran? Apakah ada konsekuensi yang benar-benar ringan atau ada konsekuensi yang berat yang nanti diberikan kepada murid tersebut? Pasti ada. Karena pelanggaran itu tidak harus to the point, harus A misalnya begini. Jadi ada tahapannya. Tahapan satu kan mereka dihukum untuk membuat kalimat sebanyak 200. Tahapan yang kedua dikaitkan menjadi dua kali lipat 400. Tahapan yang ketiga baru kita panggil orang tuanya. Orang tuanya supaya nanti kalau kita berikan sanksi yang terberat, katakan kita akan memfonis mereka untuk diskorsing misalnya sebanyak seminggu. 1 minggu tidak boleh belajar. Yang catatan orang tuanya harus lapor gitu. Lapor dalam arti mereka tuh aktif ya, aktif maksudnya belajarnya di rumah bukan di sekolah. Gitu. Jadi orang tua dipanggil mengapa mereka harus seperti ini. Jadi bagaimanapun kita harus kerjasama dengan rumah. Tanpa dengan demikian kita apa yang dikatakan dengan hasilnya peraturan tanpa diketahui oleh masyarakat. Jadi kalau kita memvonis siswa tanpa diketahui oleh masyarakat, nanti tentu masyarakat bertanya, mengapa harus abai, harus seperti ini, apa tidak ada solusi yang lain gitu kan? Nah, jadi kalau kita sudah memberikan satu solusi hukuman yang tepat, jadi masyarakat juga bisa melihat, bisa memberikan satu penilaian, oh di sekolah di sana itu cara hukumnya seperti ini. Jadi mereka sudah terkontaminasi dengan peraturan yang baik itu, efeknya tentu baik juga di masyarakat. Wah, ini di sekolahnya itu tidak main-main, benar-benar ya menyalakan pengajarannya seperti itu, sangat-sangat bagus.
Jadi kalau masyarakat sudah menunjang kebijakan kita, otomatis itu merupakan satu juga bahan promosi di masyarakat. Iya, betul. Berarti penerapan penerapan hukuman yang sudah pernah dilakukan Ya, itu tidak lain adalah bagaimana cara untuk mendisiplinkan murid. ya. Ya. Artinya bahwa kita menanamkan kebijakan-kebijakan atau nilai-nilai yang positif kepada murid. Ya. Kalau seandainya murid itu benar-benar sudah melampaui batas melakukan pelanggaran, berarti alternatif yang terakhir adalah memanggil orang tua, Orang tua. ya, untuk berdiskusi mengenai masalah anak tersebut. Ya. Nah, berarti kalau kita menerapkan segitiga restitusi itu sepakat ya. Ya. Ya, artinya yang pertama itu Setuju. kita coba menstabilkan identitas. Artinya permasalahan anak itu kenapa sampai terjadi ketidakdisiplinan murid. Ya. Yang kedua yaitu kita coba benar-benar memastikan bahwa anak itu benar-benar mau minta maaf. Artinya tidak mengulangi perbuatan seperti ini, ya, artinya melanggar tata tertib sekolah. Nah, disitulah kita coba untuk meyakinkan. Artinya kalau di segitiga restitusi itu ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang sudah disepakati ternyata melanggar. Ya, jadi sepakat bahwa kita mengedepankan diskusi dengan murid dan tidak melakukan secara sepihak untuk melakukan apa istilahnya hukuman. Ya. Berarti untuk budaya positif ke depan ini kita berharap bahwa murid itu akan benar-benar bisa disiplin, Pak ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir dari disiplin positif siswa ini yang diterapkan ya peraturan atau tertib, apakah sudah memberikan umpan balik siswa ke arah yang lebih baik atau seperti apa? Ya, kami Dewan Guru ini siapapun guru itu harus bisa memberikan satu nuansa yang seirama, ya. Jadi bukan cuma guru A yang bisa mengatakan disiplin begini, sementara dari guru lain tidak. Jadi kami ini sudah bermusyawarah untuk sama dengan yang lainnya juga berkolaborasi dengan sekolah, dengan sekolah ya. Betul. Lebih daripada itu juga kami tidak merasa bosan-bosannya memberikan satu pendidikan, pengajaran dan seterusnya, apalagi di waktu tertentu, katakan di waktu upacara bendera, kami juga memberikan satu pandangan, nasihat dan seterusnya. Kalau ingin sukses harus begini, ya, harus. Kalau yang ingin lebih daripada yang kalian cita-citakan tuh memang banyak contohnya orang berhasil itu. Tidak ada kamusnya orang yang berbuat yang tidak baik itu sukses, nggak ada, ya. Jadi orang sukses itu prosesnya seperti ini, ya. Dari yang baik itu ya berdampak seperti kita menaiki tangga A terus sampai ke atas. Itu tangga A memberikan satu pengalaman seperti ini, B dan seterusnya. Otomatis mereka di akhir belajar mereka itu akan terbawa-bawa ke dalam kehidupan mereka di masyarakat. Itulah dampak positifnya. Jadi ya perubahannya tentu dirasakan nanti pada saat mereka sudah selesai misalnya lulus, gitu ya, lulus itu. Memang sekarang apa yang mereka harapkan belum begitu nampak, ya. Nanti kalau mereka sudah menjadi seseorang baru terasa, oh bimbingan disiplin inilah yang kita bisa rasakan, gitu. Karena masalah disiplin ini di setiap instansi manapun pasti bicara hal yang sama, ya. Tidak ada, walaupun instansi itu di kalangan masyarakat dipandang instansi yang rendah, yang murahan, tapi mereka tetap melakukan satu yang dinamakan kedisiplinan. Tanpa ada kedisiplinan tidak akan sukses. Itu kuncinya. Ya, berarti kita sepakat ya, artinya bahwa budaya positif itu sangat penting dan sangat diperlukan di sekolah kita ini. Tujuan murid kita ke depan menjadi murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan tentunya
bisa mendapatkan kebahagiaannya di kelak nanti setelah lulus sekolah. Iya. Terima kasih Bapak, ya, sehat selalu. Sama-sama. Ya.